Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Penyihir Kegelapan. Yang dimana, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 1. Bagi kalian yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dimulai dengan terdapat sebuah kerajaan yang diketahui adalah kerajaan Iksrat. Tampak di kerajaan sedang terjadi penyambutan seorang pahlawan oleh masyarakatnya. Masyarakat yang hadir di tempat itu pun sangat menyambut pahlawan itu dengan sangat gembira dengan berkata, "Hero, tolong lihat kemari. Hidup hero. Hidup Isgard." Lalu di sisi lain, di salah satu tempat di dalam kerajaan, terdapat dua anak kecil yang sedang terburu-buru untuk melihat parade penyambutan pahlawan. Pada saat mereka sedang berlari ke arah parade, terdapat pria misterius yang memakai pakaian hitam melewati kedua anak itu. Sang anak laki-laki pun sontak berhenti melihat keberadaan pria misterius itu. Melihat hal itu, sang adik perempuan pun bertanya kepada kakaknya dengan berkata, "Kakak, aku bilang padamu kan untuk pelan-pelan, tapi kenapa kamu berhenti?" Pada saat mengatakan hal tersebut, sang adik pun melirik ke arah pria misterius itu. Sehingga sang kakak yang menyadari hal itu pun memarahi adiknya dan meminta adiknya untuk tidak melihat ke arah pria itu. Sang kakak pun mengatakan bahwa pria misterius itu adalah seorang Dark Mage. Mendengar perkataan kakaknya, sang adik pun bertanya apa maksudnya. Sang kakak pun menjelaskan bahwa pria misterius itu adalah seseorang yang terkutuk. Lalu, di dalam sebuah istana, terdapat seorang Saint yang sedang menunggu sambil melihat ke arah luar melalui jendela istana tersebut. Tiba-tiba seorang Dark Mage tadi pun membuka pintu ruangan pres tersebut dan mendatangi wanita itu. Menyadari Dark Mage itu telah kembali, wanita Saint itu pun melihat ke arah Dark Mage itu sambil berkata, "Kau telah kembali, Minol." Kemudian Minol pun meletakkan sebuah kepala yang dibawanya tadi dan menunjukkan kepada wanita Saint tersebut sambil berkata, "Dengan ini, ancaman terakhir Isgard telah tereliminasi." Mendengar hal itu, wanita Saint itu pun berkata, "Aku ingin berterima kasih atas nama kekaisaran." Tiba-tiba, Minol pun memotong perkataan wanita itu dengan berkata, "Itu cukup. Penuhi saja janji terakhirmu sekarang." Mendengar perkataan Minol, wanita itu pun berkata, "Aku juga ingat janjiku. Jangan khawatir, Minol. Bukan, haruskah aku memanggilmu Kim Min Jon sekarang?" Minol pun membuka jubah miliknya itu dan menunjukkan wajahnya di hadapan wanita Price itu. Kemudian, di sebuah ruang tahta istana tadi, wanita Saint itu pun membawa Minol ke tempat itu dan berkata kepadanya, "Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak memberimu pekerjaan menjadi Dark Mage karena aku tidak menyukaimu. Fakta kalau kamu bekerja begitu keras untuk kekaisaran dari belakang adalah sesuatu yang sangat kusyukuri. Meskipun mulutmu cukup kotor, kamu sudah mencapai lebih dari cukup untuk mengubah opini buruk Dark Mage di Isgard." Mendengar hal itu, Minol pun berkata, "Aku sangat membencimu hingga aku bisa mati sekarang, Saint." Lalu wanita itu pun kembali bertanya kepada Minol, "Biar kutanyakan padamu untuk terakhir kali. Apa kamu benar ingin kembali ke dunia asalmu?" Minol pun menjawab, "Iya. Tolong kembalikan aku sekarang. Memanfaatkanku sampai ke tahap ini sudah cukup."
Mendengar jawaban dari Minold, wanita itu pun menghelakan nafas dan berkata, "Jika kamu tetap tinggal untuk kepentingan kekaisaran, aku janji akan memberikanmu kompensasi atas semua perlakuan tidak adil yang kamu terima sejauh ini." Minold yang mendengar perkataan itu pun menjawab, "Mari berhenti berpura-pura sekarang." Mendengar hal itu, wanita Sain itu pun menjadi kesal dan berkata, "Berpura-pura apa maksudmu? Aku cukup tulus." Minold pun bangkit dari tunduknya dan bertanya, "Jadi, apa yang akan kau berikan padaku? Kamu membawaku kemari dengan paksa, menggunakanku seperti budak, dan sekarang apa? Kau ingin aku tinggal, jadi aku bisa membersihkan pantatmu lagi. Apa yang akan kau berikan padaku sebagai gantinya?" Wanita Sain itu menjawab, "Jika kamu tinggal, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak ada, kerajaan kami akan..." Minold pun memotong perkataan wanita itu dengan berkata, "Beri aku ayam goreng Korea dan jokbal. Apa kau tahu makanan di sini menjijikkan? Kau hanya memberiku biskuit berkalori tinggi. Itu harus dianggap memberi cemilan, bukan makanan. Bagaimana kau menginginkanku tinggal di sini kalau kau hanya memberiku sampah seperti itu?" Mendengar perkataan Minold, sang wanita Sain itu pun tampak termenung dan berkata, "Kami akan mencoba meningkatkan itu." Lalu, Minold pun kembali bertanya, "Baiklah, jangan pikirkan itu. Kalau begitu, beri aku PC yang mengagumkan dengan spek yang luar biasa dan koneksi internet tercepat. Aku harus mengumpulkan hadiah game dewa dengan Power Factor sebagai pengguna manusia. Jadi segera berikan itu padaku." Mendengar permintaan tidak masuk akal dari Minold, wanita Sain itu pun menjadi kesal dan berkata, "Stop, hentikan. Tidak bisakah kamu meminta sesuatu yang bisa aku berikan padamu, Kita akan mulai upacara pengembalian." Wanita Sain itu pun membawa Minold ke sebuah tempat untuk mengembalikan Minold ke dunia asalnya. Melihat tempat itu, Minold pun menjadi senang dan berkata, "Sudah begitu lama sejak aku berada di sini. Begitu banyak kenangan, meski aku tidak pernah ingin melihatnya lagi." Lalu wanita Sain itu pun memberi perintah kepada Minold dengan berkata, "Tolong berdiri di tengah segel memanggil, tempat di mana kamu awalnya dipanggil." Minold pun menurutinya dan berdiri di tempat wanita Sain itu perintahkan. Kemudian, wanita itu pun kembali berkata, "Aku akan melepaskan perlindungan Sain dulu." Mendengar hal itu, Minold pun membuka sarung tangannya dan memberikan tangannya itu kepada Sain, sambil berkata di dalam hati, "Perlindungan Sain. Itu disebut perlindungan, tapi itu hanyalah tali yang membatasiku melawan wanita itu. Aku akhirnya akan dilepaskan dari lingkaran ini." Akhirnya, pada saat proses perlepasan perlindungan itu, wanita itu pun berkata, "Aku sungguh tidak memahamimu. Kekuatan luar biasa yang kamu dapatkan di sini, kekayaan dan ketenaran yang akan kamu terima. Kenapa kamu mencoba menyerahkan semuanya?" Minold pun menjawab, "Pikirkan urusanmu sendiri. Apa kau tidak khawatir sama sekali? Begitu itu hilang, kau bisa mati di tanganku." Wanita itu pun kembali berkata, "Aku akan rela menerimanya sejak memulai semuanya." Beberapa saat kemudian, segel perlindungan Minold pun telah selesai dilepaskan. Wanita itu pun kembali berkata, "Perlindungan sudah dibatalkan. Kamu bisa membunuhku jika kau mau. Jika kamu tidak punya keinginan membunuhku, aku akan memulai upacara tahap selanjutnya. Sekarang aku akan menyingkirkan kekuatan yang kamu dapatkan di Isgard. Akan berbahaya bagimu melakukan perjalanan melalui portal dimensi dengan kekuatan dari sini." Tiba-tiba,
Pada saat mengatakan hal tersebut, wanita Sain itu pun diserang oleh Minol dari belakang dan mengikat leher wanita Sain. Wanita itu pun menjadi kesal dan bertanya kepada Minol, "Apa maksudnya ini?" Minol pun berkata, "Apa kau tahu betapa sulitnya aku mendapatkan kekuatan ini? Apa kau benar-benar berpikir aku akan meninggalkannya? Sudah jelas, menyerahkan semua kekuatanku adalah bohongan." Setelah mengatakan hal itu, Minol pun melepaskan ikatan kekuatan itu dari wanita Sain tersebut. Menyadari apa yang direncanakan oleh Minol, wanita Sain itu pun berkata di dalam hati, "Aku tahu apa yang dia rencanakan, tapi dengan sihir hitam, dia tidak akan bisa mengaktifkan portal dimensi." Pada saat berpikir seperti itu, wanita Sain itu pun tiba-tiba terkejut. Penyebab wanita Sain itu terkejut dikarenakan terlihat Minol telah membuka sebuah portal dimensi menggunakan kekuatan sihir hitam miliknya. Wanita itu pun menjadi panik dan berkata kepada Minol, "Hentikan! Kamu tidak bisa mencoba melakukan perjalanan dimensional dengan sangat kasar." Mendengar hal itu, Minol pun berkata, "Aku tahu. Itulah kenapa aku berlatih ribuan kali. Lagi pula, aku telah mencapai puncak kekuatan sihir hitamku. Kalian aneh sekali. Kenapa kau membagi sihir hitam dan cahaya? Semuanya sama saja. Oh, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu sebelum aku pergi." Minol pun menunjukkan tangannya ke arah wanita Sain itu, sambil memasuki portal itu dengan berkata, "Menyenangkan sekali mengenalmu, Jalang. Mari, tidak usah saling bertemu lagi selamanya. Selamat tinggal." Melihat hal itu, wanita Sain itu pun berusaha menghentikan Minol. Akan tetapi, hal itu percuma. Minol pun telah memasuki portal dimensi miliknya itu. Wanita Sain itu pun menjadi kesal dan berkata, "Kamu pikir aku melakukan ini karena aku menikmatinya? Dasar sialan gila." Lalu di sisi lain, di dunia manusia, di sebuah kamar apartemen, Minol pun kembali ke kamarnya itu setelah melewati portal dimensi. Minol pun segera bangkit berdiri dan melihat sekitar kamarnya. Menyadari smartphone miliknya dicas di atas meja miliknya, Minol pun langsung menghampiri smartphone miliknya itu dan mengambilnya sambil berkata, "Ah, aku kangen Sensei ini." Minol pun langsung menggunakan smartphone-nya itu dan langsung membuka game yang berjudul Demon Power Fighter. Minol pun menjadi sangat kesenangan dan berkata, "Iya, ini ponselku. Aku akhirnya kembali dari lubang neraka itu." Tiba-tiba, kesenangan Minol itu pun terhenti, dikarenakan dirinya mendapatkan notifikasi dari ponselnya itu, yang mengatakan bahwa tidak ada koneksi internet yang terhubung ke smartphone-nya. Lalu, di luar bangunan itu, terdapat sekelompok tentara yang sedang mengendap-endap untuk bersiap perang. Salah satu tentara yang diketahui Kopral Choi itu pun bertanya kepada rekannya, "Menuju ke arah sini kan?" Rekannya menjawab, "Iya, pengamat mengatakan lokasinya kepada kita." Lalu, salah satu rekannya itu pun bertanya kepada Choi, "Kopral Choi Inho, omong kosong apa semua ini? Kenapa mereka mengirim tentara biasa seperti kita?" Mendengar hal itu, Choi pun menjawab, "Sial, bagaimana Kopral tahu? Tanyakan pada petugas administrasi." Pada saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara orang melangkah di sekitar mereka. Menyadari hal itu, Choi pun langsung memberi perintah kepada rekan-rekannya untuk maju dan bersiap memulai perang. Pada saat Choi melihat asal suara langkah itu berasal, Choi pun sontak terkejut dikarenakan suara langkah itu berasal dari seorang manusia. Minol yang sedang berjalan sambil memperhatikan ponselnya itu pun berkata, "Jadi, sudah 2 tahun sejak aku dipanggil, aku jadi kesal hanya dengan memikirkan itu lagi." Berkat sinkronasi otomatis,
ponselnya masih bekerja. Tapi aku masih tidak punya kontak siapapun. Bagaimana dengan internet tetangga? Aku tidak bisa melakukan apapun. Apa masuk akal? Tidak ada wifi dimanapun. Kenapa tidak ada satupun toko yang buka saat ini? Berapa lama aku di Isgard? Kurasa hanya 2 tahun. Melihat Minol yang sedang berjalan, para tentara tadi pun berkata, "Hei, apa itu?" Kelihatannya warga sipil. Kupikir, warga sipil dilarang datang ke area ini. Apa yang dilakukan para penjaga idiot itu? Kemudian, Choi pun memanggil Minol dengan berkata, "Hei anak muda, kemarilah." Mendengar dirinya dipanggil, Minol pun menoleh ke arah sumber suara itu. Menyadari dirinya dipanggil oleh tentara, Minol pun sontak terkejut dan berkata di dalam hati, "Kenapa ada tentara di area warga sipil?" Kemudian, Minol pun meminta maaf kepada para tentara itu dengan berkata, "Maaf, aku cuma lewat." Tiba-tiba, Choi yang menyadari sesuatu itu pun berteriak kepada Minol untuk segera lari. Dan yang benar saja, di belakang Minol pun sudah muncul seekor monster serigala. Ia sudah bersiap untuk menyerang Minol. Melihat monster yang datang ke arahnya, Minol pun menjadi geram dan berusaha mengeluarkan kekuatan sihirnya. Akan tetapi, pada saat mencoba menggunakannya, Minol pun terkejut dikarenakan dirinya tidak dapat menggunakan kekuatannya pada saat itu. Minol pun berkata di dalam hati, "Energi demonikku hilang sepenuhnya." Akan tetapi, Minol pun tidak menyerah begitu saja. Dirinya pun menggunakan tangan kirinya itu untuk menahan serangan monster serigala yang datang ke arahnya itu dan membantingnya ke tanah dengan sangat kuat. Melihat tindakan dari Minol, para tentara yang melihat dari kejauhan itu tampak terkejut. Kemudian, setelah Minol membanting monster itu, dirinya itu pun menekan dengan keras kepala monster itu dengan sangat kuat, hingga kepala monster itu pun hancur. Minol pun berkata, "Sialan bodoh, kau pikir aku seorang pecundang? Hanya karena aku tidak bisa menggunakan sihir hitam karena kekurangan energi demonik. Meski aku jadi lebih lemah, aku tidak berada di level di mana monster sampah sepertimu bisa menghajarku." Pada saat dirinya itu masih berada di Isgard, lalu menyadari sesuatu yang aneh, Minol pun berkata di dalam hati, "Tapi, kenapa kau muncul di dunia ini?" Setelah memikirkan hal itu, Minol pun bangkit dari duduknya dan melihat ke arah tim tentara tadi, sambil meminta maaf kepada mereka. Melihat Minol yang sangat mengerikan, para tentara itu pun sontak terkejut dan ketakutan sambil mengatakan agar Minol tidak mendekati mereka. Kemudian, Minol pun dibawa oleh tentara tadi menuju ke tempat pengungsian. Choi yang membawa Minol pun berkata, "Aku tidak tahu kenapa kau pergi sejauh itu. Anak muda, tapi kau bisa dipenjara karena itu. Karena komandan memberitahu kami untuk tidak meningkatkan keadaan. Kami hanya akan melepaskanmu. Tapi, apa kau benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat ini?" Mendengar pertanyaan itu, Minol pun mencoba mencari alasan dengan menjawab, "Iya, aku tinggal di luar negeri." Setelah mengatakan hal itu, Minol pun berkata di dalam hati, lebih tepatnya di dunia lain. Ini bukanlah Korea yang dulu ku kenal. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Fenomena Daewon muncul saat aku berusia sekitar 7 tahun. Monster dari Daewon mulai muncul di kehidupan nyata. Aku ingat para tentara mengajarnya seperti sekarang. Dengan munculnya Daewon, manusia super yang disebut Awaken pun muncul. Dengan kemampuan yang melampaui level kebanyakan manusia,
bergabung dengan pasukan Hunter yang baru didirikan di markas militer dan dibinasakan para monster begitu saja mereka muncul. Jadi, sebelum dipanggil oleh Saint terkutuk itu, Korea tidak memiliki bahaya yang merugikan di wilayah sipil. Tunggul, mungkinkah Dungeon Power Fighter servernya tidak akan hilang? Tidak. Lalu apa gunanya melewati begitu banyak hal untuk kembali? Minol pun langsung mengecek kembali ponselnya dan berusaha membuka game kesayangannya itu. Akan tetapi, Minol pun tidak dapat melihatnya karena tidak ada koneksi internet. Sehingga Minol pun menjadi kesal karena hal itu. Chow yang mendengar jawaban Minol tadi itu pun berkata di dalam hati, seluruh dunia dalam kekacauan yang sama, tapi dia tidak tahu apapun karena dia baru kembali dari luar negeri. Benar-benar mencurigakan, tapi jangan dicueki. Tiba-tiba, Minol pun bertanya serius pada Choi. Hei, apa orang-orang dievakuasi dengan aman? Seperti para pengembang game? Apa menurutmu, masih bisakah mendapatkan pekerjaan saat ini? Seperti di perusahaan game. Bagaimana dengan penghancuran bangunan? Seperti sistem penyimpanan server. Apa yang terjadi hingga membuat hal sialan? Maksudku kekacauan seperti itu. Mendengar pertanyaan seperti itu, Chow pun berkata, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Meski aku tidak terlihat menyukai ini, aku mendapat nilai A+ untuk teori monster dan dungeonologi saat belajar di universitas. Minol pun memotong perkataan Choi dengan berkata, mereka belajar hal seperti itu di universitas ini. Choi kembali berkata, lebih sulit mencari universitas yang tidak mengajari subjek itu. Alasan situasinya jadi seburuk ini adalah karena fenomena aneh yang mulai menyebar dari Dungeon 2 tahun lalu. Suatu hari, Dungeon mulai muncul jauh lebih sering dan mulai jadi lebih besar juga. Tapi masalah terbesarnya adalah meningkatnya jumlah monster raksasa yang terus berdatangan dari Dungeon aneh ini. Karena itu, militer tidak bisa mengendalikan Dungeon lagi, dan situasi melangkah lebih jauh dengan mengunci beberapa wilayah sipil. Sejak saat itu, militer telah mencoba berbagai metode untuk melawan. Tapi kami kekurangan jumlah. Mendengar jawaban yang tidak diinginkannya, Minol pun berkata di dalam hati, bukan hal sampah seperti itu. Pak, apa perusahaan game baik-baik saja? Bodoh sekali. Aku ingin main Dungeon Power Fighter. Kemudian, Choi pun bertanya kepada Minol, berapa usiamu sekarang? Minol pun menjawab, aku? Kurasa aku berusia 21 tahun. Mendengar jawaban itu, Choi pun berkata, oh iya, itu berarti kau harus segera wajib militer. Separuh dari usia 20-an akan menguap begitu saja. Minol yang mendengar hal itu pun sontak terkejut dan berkata, setengah? Bukankah 5 tahun untuk pasukan Hunter dan 3 tahun untuk pasukan biasa? Choi pun kembali berkata, karena situasinya makin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, semua pasukan saat ini melayani selama 5 tahun. Bukan cuma pasukan Hunter. Jika usiamu 2 tahun, kau mungkin sudah memiliki surat wajib militermu. Mendengar hal itu, Minol pun semakin terkejut dan berkata di dalam hati, selama 5 tahun, tunggu, ini serius ya? Aku akan main Dungeon Power Fighter setelah aku kembali, dan hanya bermalas-malasan serta memulihkan diri. Tapi sekarang aku harus wajib militer selama 5 tahun. Tiba-tiba, ponsel Minol pun berbunyi dan mendapatkan pesan dari panggilan negara, yang dimana pesan itu berisi ajakan untuk wajib militer. Melihat hal itu, Minol pun berkata,
Apa? Pemberitahuan tanggal wajib militer divisi 10. Sial, tanggal wajib militer ya besok. Apa mereka spam seperti ini sekarang? Waktunya sempurna. Mendengar perkataan Minol, Choi pun berkata, Gangwon melakukannya benaran. Minol pun kembali berkata, iya, ini benar-benar. Tunggu dulu, apa? Ini asli. Bagaimana kau melakukan wajib militer tanpa ujian fisik? Dan apa masuk akal memberitahumu sehari sebelum wajib militer? Mendengar hal itu, Choi pun berkata, sudah kubilang padamu, kami kekurangan sumber daya manusia. Jadi, biasanya, kau melakukan pemeriksaan fisik di pusat pelatihan sekarang. Dan untuk pemberitahuannya, aku yakin kau terlambat melihatnya. Kenapa kau tidak pergi ke ruang PC dekat pusat evakuasi dan memeriksa ulang? Mendengar perkataan Choi, Minol pun sontak terkejut. Kemudian di ruang PC dekat pusat evakuasi, terlihat Minol sedang bermain game kesukaannya itu sambil berkata di dalam hati, saat orang tuaku hilang, aku hanya bersembunyi di rumah dan bermain game. Jadi, aku dipanggil ke Isgard saat aku berada di tingkat 12, tanpa punya satu pun teman. Surga umat manusia yang terlupakan adalah ruangan visi. Ruang PC adalah yang terbaik. Setelah menghabiskan kebutuhanku untuk bermain game, aku memeriksa artikel berita internet. Semua yang dikatakan tentara itu benar, termasuk tanggal wajib militer yang telah diberitahukan oleh administrasi tenaga kerja militer. Seperti yang tertulis di SMS itu besok. Jika aku memiliki semua kekuatanku dari Isgard, aku akan bisa menyelesaikan semua Dongwon sendirian. Tapi untuk beberapa alasan, tubuhku benar-benar kehabisan energi iblis yang merupakan sumber utama sihir gelapku. Bukannya aku tidak berdaya sekarang. Ya, aku mungkin masih bisa membersihkan semua Dongwon sendirian. Setelah memikirkan hal itu, Minol pun berkata dengan nada kerasnya, sehingga orang-orang yang berada di ruang PC itu pun terkejut. Minol pun berkata, iya, itulah yang harus kulakukan. Baiklah, sempurna. Kalian tunggu saja. Aku akan menyelesaikan semua ini sendirian. Esok harinya, Minol pun mendatangi pangkalan militer untuk mengikuti wajib militernya itu. Pada saat di perjalanan masuk, Minol yang sedang makan itu pun berkata, wah, ada begitu banyak orang. Semua orang frustasi sekali. Ya, mereka bilang pasukan tidak seperti seharusnya. Akankah sulit Isgard? Tiba-tiba, terdengar sebuah pengumuman yang berkata, tolong perhatian. Semua tentara segera melapor ke auditorium secepatnya. Kemudian, di dalam gedung tempat orang-orang berkumpul, para tentara pun segera mengatur semua orang yang mengikuti wajib militer tersebut dengan berkata, berdiri tegak sialan. Apa kalian datang kemari untuk piknik? Hei sialan, kenapa kau bergerak seperti siput? Jaga kepalamu tetap lurus. Jangan lihat orang yang ada di sebelahmu. 1 inci ke depan. Dorong orang di depanmu seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Bergerak cepat. Melihat ketegasan para tentara itu, Minol pun teringat dengan pelatihannya pada saat dirinya berada di Isgard. Minol pun berkata di dalam hati, para instruktur di sini baik. Aku lupa membunuh sialan itu sebelum datang kemari. Kemudian, seorang tentara yang bernama Kim Sang-so pun berkata, perhatian semuanya. Sekarang, sebelum kita mulai agenda kita, angkat tanganmu jika kau ingin mendaftar jadi pasukan hunter dan kalian tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Seperti yang sudah kalian tahu, perlakuan pada para hunter sangat berbeda dibandingkan pada pasukan biasa. Gaji pokok mulai dari 3 juta won. Melihat tidak ada yang berani mengangkat tangan,
Kim pun kembali berkata, "Itu hanya formalitas, jadi jangan mengkhawatirkan itu." Tiba-tiba, seorang bawahan itu pun berkata kepada Kim, "Komandan batalion, ada satu sukarelawan." Mendengar perkataan itu, Kim pun sontak terkejut. Sang bawahan itu berkata, dia mengangkat tangannya segera maju ke depan. Ternyata, yang mengangkat tangan untuk menjadi pasukan hunter adalah Minold. Minold yang mendengar perintah tentara itu pun segera maju ke depan. Minold pun melompat dengan sangat tinggi ke depan dan mendarat dengan sempurna tepat di sebelah Kim. Lalu, Minold pun berkata kepada Kim, "Rekrut Kim Min-jon, aku ingin mendaftar ke pasukan di wilayah utara Isgard, yaitu The Forgotten Canyon." Di dalam gua tersebut, Minold duduk di atas monster tersebut sembari berkata, "Jadi maksudku, apa kekacauan pekerjaan Drakmek ini tidak ada habisnya? Tidak ada karakter yang lebih buruk loh. Meski kita punya skill yang gila, jika kita kehabisan energi demonik, maka semua akan sia-sia. Tidak seperti mana dari Meg yang secara alami akan memulihkan mananya sendiri. Mana selalu bersamamu, maka kumpulkan saja kataku, dan aku terus mengumpulkannya. Dengan mengalahkan monster dengan energi demonik, jelas, mengisi ulang energi demonik dengan menggunakannya tidak secara efektif. Kau tahu, dan karena gambaran pekerjaanku buruk, bukan berarti aku dapat menemukan anggota party. Jadi, jika kebetulan aku kehabisan energi demonik saat aku berada di Dingon, maka matilah aku. Sekarang, pertanyaan untukmu. Apa metode terbaik bagi Drakmek untuk mengisi ulang energi demoniknya dan mempertahankannya? Suasana pun menjadi hening. Minold yang melihat suasananya pun menjadi kesal dan berkata, "Cih, tidak ada respon untukku. Apa karena mereka sudah mati?" Tiba-tiba terdengar suara langkah monster. Minold yang mendengar itu berkata, "Dalam hal itu, bos tersembunyi Dinguon di Forgotten Canyon, Arasnes, kenapa bukan mantan bos monster yang jawab? Kenapa kau keluar sekarang?" "Kupikir aku akan mati kebosanan." Bos monster datang dan berteriak. Melihat anak buahnya yang sudah tak bernyawa, bos monster tersebut marah dan berteriak. Minold yang melihat itu berkata, Apa? Apa itu jawabanmu? Apa? Apa itu jawabanmu? Nafasmu sungguh bau." Minold pun menyerang bos monster tersebut sembari berkata, "Tidak. Salah. Jawabannya yaitu mengalahkan monster dengan kekuatan maksimal." Di Isgard, sihir hitam puncak. Minold, Kim Min-jun, 645 hari sebelum kembali ke bumi. Saat ini, seseorang sersan berkata, "Kau bilang namamu Kim Min-jun?" Minold yang menjawab itu menjawab, "Iya." Lalu sersan tersebut kembali berkata, "Jika kau tunggu di sini, maka tentara dari pasukan hunter akan datang." Minold pun kembali berkata, "Oh, komandan batalion membuatnya sendiri. Terima kasih." Mendengar ucapan itu, sersan tersebut kembali berkata, "Kurasa kau cukup antusias. Apa kau punya alasan khusus untuk mendaftar di pasukan hunter? Karena semuanya cukup buruk belakangan ini. Banyak anggota kembali ke pasukan biasa meskipun memiliki kemampuan khusus." Dengar ucapan itu, Minold pun kembali berkata, "Iya, aku punya urusan di Dingon." Dan suasananya pun menjadi hening. Setelah itu, tentara tersebut tertawa sembari berkata, "Kau cukup lucu." Melihat itu, Minold pun juga ikut tertawa dan berkata, "Iya kah? Orang yang lucu."
Saya tidak akan menagihmu untuk lantai auditorium yang kau hancurkan. Hahaha. Minol yang melihat dan mendengar itu berkata dalam hati, Pak Tua, berhenti tertawa. Aku sedang tidak bercanda. Karena semua Dungeon yang muncul di Korea ditangani oleh tentara. Prioritas utama dan penaklukan monster jelas milik pasukan hunter. Mereka unit dari individu yang sangat terampil, yang dimana kau dapat naik peringkat terlepas dari masa layananmu selama kau membuktikan kemampuanmu, tanpa batasan apapun. Jika aku wajib militer di pasukan hunter, maka aku akan bisa masuk ke dalam Dungeon. Aku bisa membersihkan sebagian dari mereka sendirian, dan aku yakin aku akan bertemu monster dengan energi demoni. Saat itu terjadi, bersama dengan kemajuan yang super cepat. Ya, ini hanya imajinasi Minol. Tapi kenyataannya mungkin berbeda. Aku akan mendapatkan kemampuan untuk memulihkan kekuatannya yang hilang. Minol pun berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan bintang 10 dalam 5 tahun. Ini mustahil. Dan membersihkan Dungeon sebanyak mungkin. Lalu, Dungeon Power Factor bisa santai dan membangun Awakening keempat, dan aku akan jadi hero publik bergaji tinggi. Ini adalah rencana yang sempurna. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Sosok tentara tersebut memberi hormat sembari berkata, Salut, Sersan pasukan Hunter Lee Seung-ho melapor. Sersan yang mendengar itu berkata, Kau akhirnya tiba. Ini rekrut yang kami laporkan. Minol yang mendengar perkataan Sersan tersebut berkata dalam hati, Komandan batalion berbicara formal pada Sersan. Seung-ho berkata kepada Minol, Apa kau benar-benar punya kemampuan hunter? Jika kau dibangkitkan sebagai hunter, kau seharusnya bisa membuka status Windows. Tolong beritahu aku semua statusmu. Mendengar ucapan Seung-ho, Minol pun berkata dalam hati, Pria ini kenapa bukan hunter seperti ini? Minol pun menghela nafas. Baiklah, jika mereka memintaku melakukan sesuatu dalam pasukan, maka aku akan melakukannya. Kalau dipikir-pikir, ada status Windows juga di Isgard. Aku hampir tidak menggunakannya, karena hanya menyediakan jumlah nilai stat dan kemampuanmu. Aku penasaran bagaimana di sini. Minol pun berkata, status Windows. Namun, Minol pun terkejut dan berkata, Seung-ho yang melihat Minol terkejut bertanya dan berkata, Apa itu? Beritahu aku apa yang kau lihat. Minol yang mendengar perkataan itu menjawab, Katanya error. Seung-ho yang mendengar ucapan dari Minol pun marah dan berkata, Apa? Apa kau bercanda denganku sekarang? Di suatu tempat di Gyeonggi-do, pusat latihan pasukan hunter. Di kantor komandan batalion, Sersan menyapa seseorang dan berkata, Sudah lama, terakhir aku melihatmu di Hwangcheon. Jadi sudah 10 tahun ya. Aku tidak berpikir bertemu denganmu di sini. Kenapa kau tidak duduk di sini? Hunter Son Eun-soo. Eun-soo yang mendengar itu berkata, Aku belum menjadi hunter. Seperti semua orang yang wajib militer di sini, aku hanyalah rekrut. Mungkin aku sedikit lancang mengatakannya, tetapi jika Anda memanggilku ke sini karena ayahku, maka aku tidak ingin diperlakukan spesial, apapun selama periode latihan. Sersan yang mendengar ucapan dari Eun-soo kembali berkata, Hahaha, aku mungkin memberimu kesan yang salah. Ini masalah yang berbeda dari anak jenderal. Sudah jelas, kau tidak akan menerima perlakuan istimewa apapun selama pelatihanmu. Bukannya pasukan hunter adalah organisasi yang mudah. Bukankah kau sudah tahu dari ayahmu? Eun-soo yang mendengar perkataan dari Sersan sedikit malu. Lalu Eun-soo berkata,
Lalu kenapa aku? Mendengar hal itu, Sersan pun menjawab, Rocky termuka melakukan wajib militer. Jadi, mustahil aku sebagai komandan pelatihan di sini tidak akan tertarik kan? Kau akan segera sibuk. Jadi, aku ingin katakan beberapa kata dorongan sebelum itu. Harusnya tidak mudah memilih untuk melakukan wajib militer sebagai tentara biasa, alih-alih tentara eksekutif. Kami selalu kekurangan orang sepertimu di lapangan. Aku berterima kasih sebagai warga sipil negara ini. Begitu juga sebagai tentara. Eunso yang mendengar hal itu menjawab, terima kasih atas dorongan Anda. Setelah itu Eunso berkata dalam hati, aku malu sekali. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Sersan yang mendengar itu langsung melihat ke arah jendela. Lalu Sersan berkata kepada Eunso, memikirkannya, aku menerima laporan lucu tadi. Eunso yang mendengar itu agak terkejut. Kau mungkin akan mendapatkan rekan yang sangat menarik. Apa kau ingin pergi bersamanya? Eunso yang mendengar itu hanya diam saja. Tidak lama kemudian, Minol pun turun dari mobil tersebut. Minol yang melihat gedung tersebut pun terkejut. Lalu ia berkata dalam hati, astaga, berapa banyak uang pajak yang dituangkan kemari? Fasilitas ini luar biasa. Apa mereka punya ruang PC? Sambil melihat sana-sini dengan semangat. Xiong Ho yang melihat Minol tersebut berkata, jangan terlalu bersemangat. Rekrut, wajib militermu di pasukan Hunter belum diputuskan. Karena kau kasus spesial, aku sendiri yang akan mengujimu. Jika bukan karena keputusan kepala kantor, aku tidak harus menyeretmu kemari, dan kau akan dikirimkan ke Yongchan langsung. Minol yang mendengar itu pun kesal. Minol berkata, kau. Lalu Seong Ho kembali berkata, saat semua tes selesai dan kau terbukti berbohong, maka bersiaplah untuk langsung wajib militer di polisi militer. Minol yang mendengar itu berkata dalam hati, dia begitu pelit dengan semuanya. Lalu Minol menjawab dan berkata, Iya, jadi apa tesnya? Seong Ho pun mengetuk redstone tersebut sembari berkata, ini, jika kau berhasil memindahkan ini, meski hanya 1 inci, maka kau akan dinyatakan lulus. Aku akan memberimu waktu 10 menit. Lalu ia berkata dalam hati, jika kau punya bakat sebagai hunter, maka buktikanlah mineral ini adalah redstone. Diciptakan dari dungeon. Tidak hanya sangat padat dan berat untuk ukurannya, juga luar biasa keras. Pada ukuran ini, itu tidak akan bergerak karena seorang rekrut. Minol yang mendengar hal itu berkata, itu saja. Lalu Minol berjalan ke arah redstone sembari berkata, syukurlah hanya tes sederhana. Sersan yang mendengar ucapan itu berkata dalam hati, mustahil memeriksa status Windows orang lain. Selalu ada sampah yang mencoba mengambil keuntungan dari pasukan Hunter dengan kemampuan biasa-biasa saja. Dia melompat setinggi 5 meter ke podium. Namun, status Windows-nya error. Omong kosong. Sersan dan Eunso pun tiba di tempat Minol berada. Sersan pun berkata kepada Eunso, itu dia. Ia tampaknya menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa di depan komandan batalion di pusat pelatihan rekrutmen. Tapi status Windows-nya error. Aku tidak pernah mendengar masalah seperti itu. Sebagai komandan pelatihan pasukan Hunter, aku punya harapan tinggi untuk melihat bagaimana uniknya rekrut ini. Minol melihat dan menyentuh redstone tersebut sembari berkata, ini? Apa benda ini yang berserakan di semua Daewon Isgard? Yaitu mineral yang sangat berat. Pada ukuran ini, aku bisa dengan mudah mendorongnya. Setelah itu, Minol bersiap-siap. Seong Ho yang melihat itu berkata, Eunso yang melihat itu hanya diam saja. Minol mengepalkan tangannya sembari berkata dalam hati, siapa tahu ada energi demonik di dalamnya.
Dan Minol pun melancarkan serangannya ke arah Redstone tersebut. Redstone pun retak dan hancur berkeping-keping. Sayang sekali jika tidak punya, ucap Minol. Minol mengepalkan tangannya sembari berkata dalam hati, siapa tahu ada energi demonik di dalamnya. Dan Minol pun melancarkan serangannya ke arah Redstone tersebut. Redstone pun retak dan hancur berkeping-keping. Sersan dan Eonso yang melihat itu pun terkejut. Xiangho yang melihat hal itu juga terkejut. Lalu Xiangho berkata dalam hati, Redstone-nya, ini gila. Lalu ia melihat ke arah Minol sembari berkata dalam hati, bajingan yang luar biasa. Setelah Redstone-nya hancur, Minol melihat ke arah tangannya sembari berkata, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak lama kemudian, seorang peserta nomor 121 yang bernama Nam Inyu, Nam terengah-engah. Semua peserta nampak terengah-engah. Lalu Nam berkata dalam hati, ini ada yang salah. Meski sebelum wajib militer di pasukan Hunter, aku tahu kalau latihannya tidak biasa, karena kau akan ikut serta dalam pertarungan langsung setelah latihan berakhir. Kau berlatih seperti orang gila selama 4 minggu, sembari membebani diri dengan karung pasir sejak sesi latihan pertama, dan memanjat 6.000 langkah yang terkenal. Dan seolah-olah itu tidak cukup, instruktur terus mengganggumu saat dia memeriksamu menyelesaikan waktu. Instruktur tersebut merupakan instruktur pusat pelatihan Hunter, yaitu Sersan Lee Seong-ho, atau disebut juga sebagai instruktur iblis. Instruktur iblis adalah sesuatu yang sudah diperkirakan semua orang. Dengan metode latihan fisik kasar seperti itu, kau hanya bisa meningkatkan statmu sedikit. Kupikir kau harus menahan semuanya sebagai rekrut pasukan Hunter. Itulah yang kupikirkan. Tapi ada apa dengan bajingan itu? Sambil melihat Minol yang berlari dengan penuh semangat. Lalu Nam melanjutkan perkataannya, apa kami bermasalah? Di sisi lain, Minol berlari dengan penuh semangat. Lalu Minol berkata dalam hati, tubuhku rasanya begitu ringan. Jika aku memiliki semua energi demonikku, maka aku akan terbang. Latihan neraka pasukan Hunter terlihat cukup manis. Dan dibandingkan dengan kain lap di Isgard, seragam militer jelas gayaku. Hidangan yang mereka sajikan di pasukan Hunter benar-benar mengejutkan. Dan di atas semuanya, setelah jadwalnya selesai, alih-alih panggilan malam kau mendapatkan waktu bebas dan tidur. Mereka bilang ada ruang PC dalam fasilitas yang sebanding dengan level luar pasukan. Selama kau tidak melarikan diri dari tempat itu, mereka tidak akan mengganggumu setelah jadwal selesai. Kupikir aku mungkin melarikan diri menggunakan energi demonik yang tersisa jika tidak sesuai dengan keinginanku. Namun, mereka membiarkanku berlatih, memberikan makanan enak, membayarku dengan bayaran besar, dan memberiku waktu untuk bermain game. Minol pun tersenyum dan berlari dengan kencang sembari berkata, pasukan Hunter yang terbaik. Nam yang mendengar hal itu berkata, dia pergi lebih cepat, bagaimana itu bisa masuk akal? Namun apa yang dia katakan barusan? Temannya yang mendengar ucapan dari Nam menjawab, aku tidak tahu. Jadi berhenti berbicara kepadaku. Tidak lama kemudian, instruktur Seong-ho yang mendengar hal itu pun langsung menoleh ke samping. Lalu ia pun terkejut sembari berkata, apa? Setelah itu, Minol pun segera naik tangga dan berkata, ini. Seong-ho yang melihat itu berkata, Kim Min-jon, sambil bertanya-tanya, siapa orang ini? Biasanya butuh waktu 1 jam untuk rata-rata rekrut, namun dia sudah menyelesaikannya. Minol melihat sekeliling sembari berkata, pemandangan cukup bagus dari atas ini. Setelah itu, Minol melihat Seong-ho dengan tatapan jokernya. Seong-ho yang melihat Minol pun agak takut. Lalu Minol datang ke arah Seong-ho dan memutari Seong-ho sembari berkata, bukankah kau bilang akan memberikan lulus keluar?
Jika kami selesai kurang dari 30 menit. Aku penasaran, aku butuh berapa lama? Setelah itu, Seong Ho mengeluarkan selembar kertas. Minol yang melihat itu tampak senang dan segera mengambil kertas itu. Minol melihat kertas tersebut sembari berkata, "Di mana aku harus menggunakan izin ini?" Seong Ho melihat hal itu pun menghela nafas. Lalu Seong Ho melihat ke arah stopwatch-nya sembari berkata, "Apa pernah ada rekrut yang menerima izin keluar sebelumnya?" Minol pun melakukan pemanasan dan berkata, 1, 2, 1, 2. Seong Ho berkata sembari melihat ke arah Minol. Tapi memiliki stat yang tinggi dan kekuatan yang bagus bukanlah segalanya. Yang terpenting bagi pasukan hunter adalah kemampuan untuk bereaksi pada monster. Lalu aku akan mengawasimu, Kim Min Jon. Tidak lama kemudian, waktu istirahat pun tiba. Semua peserta hunter mengeluh dan berkata, "Bagaimana kita bisa melakukan ini setiap hari?" Punggungku. Nah melihat status Windows-nya sembari berkata, "Statusku naik, staminaku naik 1. Temannya yang mendengar hal itu senang dan berkata, "Wow, selamat." Lalu ia bertanya, "Berapa stats awalmu?" "Aku akan memeriksa status milikku juga, status Windows." Minol yang mendengar hal itu sedikit terkejut dan sembari berkata dalam hati, "Apa aku salah dengar? Apa mereka senang hanya karena mendapatkan 1 stats?" Lalu Minol mengingat kejadian saat latihan di Isgard. Ia berkata, "Saat aku berlatih di Isgard, adalah sebuah anugerah karena statku naik 10 setiap hari." Setelah itu, peserta lainnya datang bertanya kepada Minol, "Kau berhasil mendapatkan izin keluar. Kapan kau akan menggunakannya?" Minol yang mendengar hal itu menjawab, "Aku tidak yakin." Lalu kawannya berkata, "Aku iri sekali. Aku mendengar pembicaraan para instruktur tadi, dan mereka bilang tidak ada yang berhasil mendapatkan izin keluar dari Sersan Lee Soo sejauh ini." Lalu Nam bertanya kepada Minol, "Apa kau rutin latihan?" Minol yang mendengar hal itu pun terkejut. Lalu temannya berkata, "Itu luar biasa." Minol yang mendengar hal itu berkata dalam hati, "Apa orang ini tertawa dan mengobrol denganku saat aku seorang dragmech?" Minol berjalan sembari berkata, "Di mana kamar kecilnya?" Namun warga yang mendengar hal itu berpura-pura tidak mendengarnya. Orang Isgard menolak hubungan mata karena mereka berpikir aku adalah pembawa sial. Komunikasi tidak seburuk yang kupikir. Lalu Nam berkata kepada kawannya, "Ruang PC-nya buka. Apa kau akan menggunakannya?" Kawannya yang mendengar hal itu menjawab, "Energi apa yang tersisa dariku?" Minol yang mendengar pembicaraan tersebut sedikit tertegun. Lalu Minol bergegas pergi sembari berkata, "Ruang PC-nya buka. Kenapa kau baru memberitahuku?" Setelah Minol sampai di ruang PC tersebut, Minol pun segera menghidupi PC-nya. Minol kelihatan sangat bahagia. Lalu Minol berkata dalam hati, "Karena sekarang jam 9 malam, jadi aku harus mencoba setidaknya tidur 2 jam. Tidur adalah sebuah keistimewaan di Isgard meski 1 jam. Jadi 2 jam sudah dianggap tidur nyenyak. Maka aku akan menghabiskan kelelahan gameku setiap hari." Peserta lain yang melihat Minol bermain game dengan semangat pun berkata, "Orang itu bermain Dongwon Power Fighter. Masih ada orang yang memainkan game itu." Keesokan harinya, Sersan Seong Ho berteriak mengatakan, "Pertahankan kecepatanmu. Jika ada rekrut yang tidak bisa menyelesaikan 4 km dalam 2 jam, maka mereka tidak akan diberikan sarapan." Respon. Rekrut yang mendengar hal itu menjawab, "Iya, Pak." Setelah selesai berlari, Minol meminum sebotol air sembari berkata, "Aku mendapat 10 level maksimal kemarin." Temannya yang mendengar ucapan Minol berkata, "Wow,
Kim Min Jon. Kau bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Minol yang mendengar hal itu kembali berkata, itu cuma jalan-jalan. Temannya yang kembali mendengar hal itu kembali menjawab, tapi kau benar-benar main game semalaman. Selain 2 jam, selama 4 minggu. Apakah kau monster atau semacamnya? Minol menuangkan airnya sembari berkata, monster? Aku bahkan membawa air untuk dibagikan dengan rekanku tersayang. Kurasa kau tidak menginginkannya. Temannya yang melihat hal itu segera menampung air tersebut sembari berkata, aku cuma bilang kalau kau punya stamina yang luar biasa, rekanku tersayang. Lalu peserta lainnya yang melihat hal itu segera ikut berbaris dan menampung air tersebut ke dalam mulutnya sembari berkata, tolong bagi eliksir kehidupanmu dengan kami. Minol yang melihat itu berkata, kalian seperti anak ayam. Tiba-tiba seorang sersan berkata, perhatian. Peserta yang mendengar hal itu segera melihat ke arah sersan tersebut. Lalu sersan kembali berkata, Letnan sangat kecewa sekali terhadap kalian semua. Meskipun kita berada di minggu akhir latihan, hanya setengah dari kalian yang mampu melampaui standar. Kalian adalah skuadron yang paling kurang sampai saat ini, termasuk semua pasukan lainnya. Jadi, Letnan sangat kecewa pada kalian. Minol yang mendengar hal itu berkata dalam hati, kenapa dia menyebutkan dirinya sebagai orang ketiga? Namun, peserta lainnya yang mendengar hal itu terkejut. Setelah itu, sersan kembali berkata, jika kalian disebarkan setelah pelatihan berakhir, maka setengah dari kalian akan mati dalam 1,5 bulan. Apa kalian berpikir aku sedang berbohong? Dengan pola pikir semacam ini, apa kalian pikir kalian bisa menyelesaikan latihan tahap akhir, yaitu pelatihan penyesuaian Dungeon? Sebentar, apa itu pelatihan penyesuaian Dungeon? Sebagian besar Dungeon akan menghilang begitu kau mengalahkan semua monster di dalam Dungeon. Tapi kadang-kadang ada Dungeon yang tetap ada. Dalam hal ini, itu akan berubah menjadi Transforming Dungeon yang akan mengubah struktur internalnya secara teratur dan menjadi fasilitas yang bagus untuk mengalami segala jenis lingkungan di dalam Dungeon. Pelatihan kehidupan nyata yang difasilitasi dalam Transforming Dungeon ini, pelatihan penyesuaian Dungeon. Sang Hyeon yang mendengar hal itu berkata, pelatihan penyesuaian Dungeon yang terkenal. Peserta 93 yang mendengar hal itu berkata, kita harus melakukannya sekarang. Habislah kita. Sersan yang melihat para rekrut pun berkata dalam hati, mereka kacau. Bagus. Mereka perlu mempertahankan tingkat ketegangan ini. Hal bagus bila mengendalikan rekrut seolah-olah kau menangani balap kuda. Saat mereka butuh disiplin, maka kau harus memegang erat cambuk dan menghibur mereka dengan wortel. Setelah itu, sersan dengan bangga mengatakan, jangan berkecil hati. Jika kau menggunakan kata-katamu, itu bukan apa-apa. Dan rekrut dengan nilai tertinggi dari pelatihan ini akan menerima izin liburan 3 hari 2 malam. Lalu sersan berkata dalam hati, sekarang disinilah kalian menjadi sangat bergembira. Namun peserta yang mendengar hal itu diam saja, seolah-olah itu bukan apa-apa. Melihat hal itu, sersan pun sedikit terkejut. Lalu sersan kembali berkata, tidakkah kalian mendengarku? Izin libur selama 3 hari 2 malam. Bukankah kalian ingin pergi keluar? Apa itu tidak membuat darah kalian mendidih? Setelah itu, sersan berkata dalam hati, ada apa dengan mereka ini? Apa mereka mengubur tulang mereka di sini? Lalu sersan kembali berkata, bertemu dengan temanmu, minum bir,
Bagaimana dengan itu? Minol yang mendengar hal itu senang dan berkata, "Manisnya." Peserta yang mendengar ucapan Minol pun langsung melihat ke arah Minol dengan wajah sedikit terkejut. Sersan yang melihat itu berkata dalam hati, "Kenapa hanya satu orang saja?" Tidak lama kemudian, mereka pun berkumpul di suatu tempat. Para peserta berkata, "Apa? Kenapa besar sekali?" Lalu ia berkata, "Itu Dungeon." Di mana hari pelatihan penyesuaian Dungeon. Sang Heon yang melihat hal itu berkata, "Mereka akan membuat kita melakukan apa di sini?" Temannya yang mendengar ucapan itu menjawab, "Kurasa kemah di luar." Tampak dari kejauhan, sebuah mobil sedang melaju kencang ke arah Sung Heon. Lalu, mobil tersebut melewati Sung Heon dan teman-temannya tersebut. Sung Heon dan temannya segera menghindar dan berkata, "Oh!" Setelah itu, di sekitar Sung Heon dipenuhi debu. Sung Heon yang melihat mobil tersebut berkata, "Apa yang dilakukan 2,5 di sini?" 2,5 tersebut adalah truk militer yang beratnya mencapai 2,5 ton. Orang-orang yang melihat hal itu terkejut. Lalu berkata, "Heh, itu," sambil melihat kandang di angkutan mobil tersebut.